Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amelia Putri. Jadi di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server pada Linux Debian. Nah, sebelumnya apa sih DHCP server itu? DHCP server adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. DHCP server merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP server berperan penting dalam mencegah konektivitas jaringan yang lancar. DHCP server juga membantu menghemat waktu dan tenaga administrator jaringan karena tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual. Adapun di sini fungsi dari DHCP server. Fungsinya yaitu yang pertama ada mengalokasikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Yang kedua, mengkonfigurasikan informasi jaringan seperti subnet mask, gateway default, DNS atau domain name system. Dan yang terakhir, membantu klien menggunakan alamat IP yang sedang tidak digunakan oleh perangkat lain. Selanjutnya juga ada cara kerja dari DHCP server. DHCP server secara dinamis menentukan alamat IP dan konfigurasi lain pada jaringan ke setiap perangkat. DHCP server memeriksa apakah alamat IP tersebut sedang tidak digunakan atau off, sehingga alamat dapat digunakan oleh perangkat klien lainnya. Dan yang terakhir ada manfaat dari DHCP server. Manfaat dari DHCP server ada banyak, diantaranya yaitu untuk konfigurasi alamat IP yang andal. DHCP dapat meminimalkan kesalahan konfigurasi alamat IP manual seperti kesalahan ketik atau konflik alamat IP. Yang kedua ada manajemen alamat IP yang mudah. DHCP dapat mengelola alamat IP secara dinamis dan otomatis. Selanjutnya untuk pencegahan IP konflik. DHCP dapat mencegah terjadinya IP konflik, yaitu alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Dan yang terakhir untuk penghematan waktu dan tenaga. DHCP dapat menghemat waktu dan tenaga dalam pemberian IP. Nah, jika kita sudah mengetahui mengenai DHCP server, sekarang kita akan lanjutkan ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Siapkan virtual mesin yang akan dikonfigurasinya. Di sini sudah ada ya Windows 7 dan DHCP server. Kalian juga harus setting terlebih dahulu pada network-nya. Setting pada Windows-nya juga, pokoknya harus sama ya teman-teman. Lanjut, kita start atau show DHCP servernya. Nah, ini sudah sampai cara ini. Kalau teman-teman masih ada yang belum bisa sampai di sini, sampai cara sini, bisa teman-teman lihat tutorialnya di video aku yang sebelumnya ya. Lanjut, tadi kan aku sudah login terlebih dahulu. Caranya ketik root dan masukkan password. Selanjutnya kita ketikkan apt strip cd-rom spasi add. Lalu kita enter dan enter. Lanjut, kita buat IP untuk DHCP-nya. Kita ketik nano spasi slice etc slice network slice interface lalu enter. Di sini kita ganti allow hot plug-nya dengan auto dan DHCP ganti dengan static. Nih, samakan seperti yang aku ya teman-teman di sini. Lalu masukkan IP address-nya. Terserah kalian IP address-nya mau berapa ya. Di sini IP address aku 10.0.2.15. Nah, untuk netmask-nya juga 255.255.255.0. Lalu ketik Ctrl plus X dan ketik Y. Setelah itu enter. Selanjutnya ketik /etc/init.d /networking restart. Ini untuk men-restart terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu enter. Sudah ada tulisan OK, kita bisa langsung install DHCP servernya dengan ketikan apt strip get spasi install l spasi isc strip dhcp strip server. Lalu enter. Lanjut, kita akan konfigurasi servernya. Caranya dengan mengetikkan nano spasi slice etc slice dhcp slice dhcpd titik conf.
Lalu di bagian ini kita hapus semua pagarnya. Bisa kalian samakan dengan punya aku, di sini sudah kosong karena punya aku sudah dihapus semua tagarnya ya teman-teman. Dari mulai yang subnet mas ini sampai bawah itu dihapus semua tagarnya. Nah, kemudian kita rubah subnet dengan IP kita. Di sini IP-nya masukkan yang tadi 10.0.2. Lalu range-nya juga kita ubah. Kalian pokoknya bisa samakan saja caranya dengan punya aku ya teman-teman, bisa diperhatikan lagi. Nah, di sini domain name juga kita ubah dengan IP dan nama kita. Namanya bebas juga dan IP-nya samakan yang tadi. Pokoknya di sini diubah semua, kalian bisa perhatikan saja. Jika sudah mengkonfigurasinya, sekarang kita restart terlebih dahulu. Caranya dengan /etc/init.d/isc/dhcp/server spasi restart. Lalu enter. Lalu di sini juga ketikkan nano/etc/apt/sources.list lalu enter lagi. Di bagian teks yang masih berwarna putih ini kita beri pagar agar warnanya nanti sama. Nah, ini kan sudah berubah ya warnanya, jadi sama seperti yang di atasnya. Nah, lalu kita klik Ctrl X dan Y, lalu enter lagi. Kita akan cek status dari DHCP servernya, apakah sudah aktif atau belum. Caranya ketik /etc/init.d/isc/dhcp/server spasi status, lalu enter. Lalu kalau sudah ada tulisan aktif atau running ini yang warna hijau, artinya sudah bisa ya teman-teman, sudah aktif berarti. Lalu kita buka mesin Windows-nya untuk mengecek apakah memang sudah aktif atau belum. Nah, jika sudah masuk di Windows-nya ini, kita klik pada bagian bawah ini dan ke Open Network, lanjut ke Change Adapter Setting, kemudian ke Local Area Connection, dan ke Properties. Lalu ke internal protokol yang versi 4. Lanjut lagi ke Properties. Nah, di sini diubahlah ke pilihan yang obtain semuanya. Yang bawah, yang atas dan yang bawahnya diubah ke pilihan yang obtain. Lalu oke. Nah, di sini kita close aja ya, teman-teman. Untuk local area connection-nya di-disablekan dulu, kemudian di-enablekan lagi. Tunggu terlebih dahulu beberapa saat. Kemudian kita ke status, lalu ke details, dan di sini sudah ada ya teman-teman. Kalian bisa coba ping juga untuk memastikan lebih akurat lagi gitu. Pokoknya kalau sudah seperti ini, tandanya konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan ada kekurangan dalam penjelasan materi juga praktek materinya. Jangan lupa komen, like, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.